nggak ada perbedaan asal esensinya baik ya, niatnya baik. Paula juga mengerti sih, Paula mengerti. Malah kalau dia malah menanyakan nggak sahur sama ini, buat saya nggak ada masalah. Iya, ini sebenarnya kita keberhasilan kita ya membesarkan UMKM bersama Lili, sama juga ada partner saya Ricky di situ. UMKM dari Medan yang sudah 6 bulan di Jakarta. Alhamdulillah di Kemang itu berkembangnya bagus banget. Dengan ini kita sangat peduli ya, dari saya, Lili, Ricky dan semua teman-teman yang bareng sama saya. Jadi kita itu memang gimana caranya mengembangkan UMKM seluruh Indonesia, nanti juga insya Allah mudah-mudahan juga bisa membantu apapun itu ya. Ini salah satu brand yang saya bilang insya Allah berhasil. Nah ini tuh seperti perayaannya, ini Lili semua yang ngatur. Jadi udah 6 bulan nih dia semua yang ngatur. Udah 6 bulan ya di sini? Ya, dan alhamdulillah udah membuka lapangan kerja. Sekarang staf kita udah di atas 100. Jadi dari yang awalnya cuma berdua, sekarang udah sejak gabung dengan Mbak Im Wong, sekarang kita udah memperluas lapangan kerja dan stafnya udah di atas 100. Mudah-mudahan ini banyak lagi akan buka ke depannya dan mudah-mudahan bisa memperluas lapangan kerja lebih besar lagi. Iya. Saya itu restoran dari tahun 2007. Saya sampai 2020 13 tahun itu kebanyakan gagalnya. Berhasilnya cuma 2 kali. Jadi berpuluh-puluh kali itu gagal terus sampai akhirnya ya menemukan cara itu dalam arti oh begini ya kekurangan saya, gini ya. Terus aja kerja terus. Jadi buat kalian juga yang di rumah yang punya yang istilah kerja kerasnya belum, terus saja saya aja 13 tahun yang sebenarnya uang sinetron saya habisnya dibuat restoran, tapi orang-orang nggak tahu, tahunya ya saya begini aja. Pokoknya saya titik terendah saya itu 2012 sama 2018 itu udah banyak utang. Hah? Banyak. Iyalah 2012 sama 18. Oke, untuk bisa mencapai di titik ini dari keterpurukan apa yang lo lakukan? Kenalan kayak orang-orang seperti Lili lah. Jadi orang-orang kayak Lili itu yang dibutuhin ya. Tapi kan Lili bukan orang yang bekerja, dia itu owner juga. Tapi dia kerjanya benar-benar passionnya di situ. Nah mencari orang-orang seperti itunya. Kalau dulu saya bergeraknya semuanya sendiri. Saya sendiri apa-apa sendiri, pas lagi syuting semuanya berantakan. Jadi sekarang dari awal itu sudah harus ada orangnya. Tapi di samping itu manajemennya harus kuat sekali. Susah sih, nggak gampang. Bisnis restoran tuh termasuk yang paling sulit. 13. Untungnya pas sama Paula terakhir saya buka Indomie ya. Indomie maaf ya kita brand, tapi emang itu yang kita buka Indomie, tapi nggak berhasil di Ben Hill. Jadi dia tahu sekerja keras apa sih saya dari dulu sampai sekarang. Akhirnya dia tahu dan waktu itu gagal juga yang terakhir, tapi dia tahu. Saya jam 4 pagi ngurusin ini. Kalau sekarang udah timnya profesional semua. Agenda hari ini Paula sama anak-anak nggak datang bang? Nggak ikutan? Iya ya. Oh dia meeting. Saya bagi kerja, dia meeting. Apa ini berbaginya tadi pakai besar banget terus rata-rata ojek memang sengaja targetan ojek atau sebenarnya banyak yang lain? Sebenarnya Lili, sebenarnya kan yang banyak membantu itu sebenarnya orang-orang seperti mereka ya. Dari take away segala semua, tapi mungkin Lili ada jawaban tersendiri. Alasan kita sih karena kita sadar banget mitra-mitra driver itu sangat sebenarnya sering berinteraksi dengan kita ya, dan kalau tanpa mereka tentunya kita juga nggak bisa seberkah sekarang ini. Dan kemarin tuh kita ngobrol-ngobrol sama beberapa brand ojol online, dan kebetulan dengan boleh sebut brand nggak? dengan yang ini dengan brand yang ini mereka itu punya komunitas banyak banget, ada komunitas lady riders, single parents, tunarungu, dan banyak banget. Jadi kita merasa ini mereka pilihan yang tepat, dan juga biar lebih terkoordinir ya.
dan juga memang sering saya mendapatkan masukan mereka tuh sering nganterin makanan buat customer tapi mereka sendiri belum pernah coba gitu. Jadi pengen, memang salah satu misinya Roti Romi itu pengen segala kalangan pernah nyobain Roti Romi. Jadi selain yang berbeli, kita juga sering berbagi ke semua kalangan deh, pokoknya harus pernah cobain yang namanya roti jadul. Jadi melestarikan budaya kuliner Nusantara yang juga merupakan kuliner jadul Indonesia gitu kira-kira. Betul. Kenapa kita melakukan ini? Tahun kemarin juga mengadakan berbagi, sekarang berbagi lagi. Setiap tahun emang berbagi atau dimajukan atau seperti apa? Kita nggak pernah ngerencanain ya kapan berbagi, kapan apa. Tapi kalau emang badan itu udah seneng melakukannya, itu bukan suatu pekerjaan, bukan suatu keharusan. Susah lah bilangnya kayak begitu. Ya persepsi orang, tapi pemikiran orang kan beda-beda. Biarkan itu pemikiran saya aja. Bang Baim kan suka berbagi nih ya sama berbagai kalangan. Insya Allah, insya Allah. Jadi rencana Bang Baim nggak sih untuk ngajarin juga ke anak-anak Bang Baim bikin piano? Mereka seperti apa gitu Bang? Apakah udah ngerti atau seperti apa? Kayaknya mereka melihat ya apa yang orang tuanya lakuin. Kadang-kadang juga saya nggak pernah ngajarin, tapi dia selalu minta uang kalau di mall atau nggak di mobil itu ya. Mau kasih bapak musik, mau kasih badut, mau di mall dikasih orang. Emang saya membiasakan mereka untuk punya empati ya, karena susah juga kadang-kadang anak-anak kecil sekarang sudah, saya sering melihat media sosial sekarang, kadang-kadang anak-anak suka ngomong kasar, suka sopan nama orang. Kalau dulu kita kan orang tua itu seperti kita, waduh kita jangan sampai deh ya, maksudnya ngeri lah, ajaran orang dulu tuh ngeri lah. Tapi kalau sekarang tuh tidak ada kadang-kadang sudah tidak ada adat-adat sopannya ya, udah berkurang sekali. Jadi kalau saya malah kayak misalkan anak sekarang, kalau anak saya itu tuh sentangan suka gini, saya bilang lihat matanya ketika kamu lagi sih. Sesimpel-simpel itu. Jadi juga berbagai anak-anak juga mulai tertanam ya Bang? Ya insya Allah lah itu mudah-mudahan insya Allah. Kemarin udah ngajarin piano buat puasa juga kan sih? Kenapa? Udah ngajarin piano buat puasa juga kan sih? Ngajarin piano buat puasa? Belum lah, belum. Maunya sih, tapi dia udah nanya. Udah ikutan kayak ikutan baru sahur. Sahur, buka Atau puasa. seperti apa sih Bang selama bulan Ramadan? Baru sekali sih ya tidur dia, belum. Mas Baim, ini seru kemarin ada Kenzo diisengin sama Cipu. Nah, yang mana ya, banyak. Jadi bikin Kenzo nangis, Cipu bikin Kenzo nangis. Oh iya. Itu ada Paula, sayanya nggak ada, tapi itu sama Paula kan ya. Tapi Iya. itu karena kalau ini sudah disengin apa berarti kan? Kayaknya ya. Saya juga bingung karena iya, tapi sekarang Rafathar udah beda banget ya. Dia nggak pernah marah loh saya ini. Maksudnya dia udah pemikirannya udah beda. Udah bestie berarti. Udah bestie. Asik. Kalau aku lihat kontennya sahur Oh yang ngasal Iya, ya. itu gimana sih Bang? Bisa punya ide seperti itu Bang? Nggak tahu ya, cuman keluar gitu aja. Cuman menyenangkannya kita merasakan apa yang mereka makan. Saya juga sebenarnya nggak pernah ngerencanain, cuman saya pengen ngerasain apa yang mereka siapin, apa yang mereka makan, apa yang mereka, dan emang ternyata sederhana sekali ya. Kebanyakan tuh sop sama nasi, tempe sama nasi. Akhirnya sekarang tuh kita telur apalagi sering banget ya. Jadi sekarang tuh saya membiasakan untuk beli dulu, habis itu ke rumahnya, ingin rasain aja. Pengen pokoknya empati itu lebih kayak perasaan tuh lebih kayak latihan aja sih ya, jangan sampai hilang, latihan terus. Karena kalau misalkan nggak ngelihat ke bawah, takutnya sombong. Untuk warganya sendiri Bang Baim pilih random sendiri atau ada kayak pilih dulu nggak sih? Semuanya random, mereka semua nggak tahu. Katanya rame ngumpul, kayak mana ngumpul di sini. Iya, kalau misalkan lagi makan. Itu kan puasa masih awal-awal ya Bang Baim, lebih memilih sahur sama orang lain yang random, nggak lebih memilih sahur untuk sama keluarga gitu Bang Baim? Kalau saya memilih seperti itu nggak ada perbedaan asal esensinya baik ya, niatnya baik. Paula juga mengerti sih, Paula mengerti. Malah kalau dia malah menanyakan nggak sahur sama ini, buat saya nggak ada masalah. Ini kan berarti Baim bisnis lagi ada bisnis kan ya kan? Nama Kak Baim sendiri sebagai seorang artis yang bernama gitu, Amin, membuat amin. impact yang bagus
Tanya dia, tanya ke dia. Kalau di Roti Romi aja udah ini banget ya, udah membantu banget. Seperti yang saya cerita tadi, awalnya kita cuma yang berdua, jadi bertiga. Waktu Baim ke Medan itu 1 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu itu kita masih yang 6-8 orang. Tapi setelah Baim gabung di Roti Romi, sekarang ya itu kita udah lebih dari 100 dan juga dengan adanya berbagi kita sering, karena kita tahu juga terinspirasi juga dari Baimong yang suka berbagi, kita jadi sering bagi-bagi dan anak-anak di Roti Romi itu udah tahu, mereka udah terbiasa kita ajakin juga untuk berbagi. Dan Mbak Im tuh oke banget ya, partnernya oke banget. Im kita bikin acara ini yuk berbagi, oke aku, dan bener-bener di blog jadwalnya udah dari 1 bulan yang lalu udah di blog khusus untuk acara seperti ini. Padahal kan bukan acara komersil ya, tapi bener-bener udah itu deh impactnya Mbak Im tuh luar biasa sih. Amin. Mbak Bayu melakukan ini Ayo. Mbak Bayu melakukan ini sebagai owner juga atau brand? Iya, Sebagai owner, ya. Jadi gini, sebenarnya karena saya di dunia ini sudah 13 tahun ya. Sebenarnya balik lagi ke quality, bukannya ke kita sayanya. Quality-nya itu bagus atau enggak. Dan kita hanya, karena saya sudah lama di sini, saya tuh bisa membedakan makanan enak sama makanan yang bisa dijual itu seperti apa. Semua itu kalau restoran makannya enak pasti, tapi makanan yang untuk bisa dijual seperti yang keinget terus ya sama otak kita. Keinget terus. Ngangenin. Misalkan contoh lah, kulitnya Kentucky. Saya bukannya ini ya, bukannya mengiklankan. Cuman saya sebelum ke sana sudah tahu rasanya itu enaknya itu seperti apa sampai detik ini. Jadi itu yang bikin orang itu balik. Balik lagi ke roti ini ketika saya rasain pertama serikayanya, roti jadul yang cheeseburger dulu tuh yang ada di mang-mang, yang ada menteganya. Nah tiba-tiba ada di sini semuanya. Yang akhirnya saya bilang sama mereka, tapi balik lagi, ini produknya gampang ditiru orang atau enggak? Kalau gampang ditiru orang saya nggak mau. Karena gampang untuk orang menciplak ini, tapi ternyata ketika saya melihat SOP-nya untuk buat serikayanya, untuk buat rotinya, ketika itu sulit, saya mau. Iya, kebanyakan juga kalau misalkan kita bilang public figure sekarang ya, ketika dapat tawaran, apalagi itu dia itu tidak usah modal, dapatnya misalkan 20, 10, 30, sampai 50%. 50 nggak mungkin lah ya. Mereka langsung tergiur karena itu gratis. Ya deh, saya mau. Tapi kalau saya enggak, lebih ke arah produknya seperti apa. Karena saya sama aja bohong. Misalkan mereka mau menggunakan media sosial saya, itu cuma ngotorin doang. Ya sebenarnya tidak mungkin kejual. Mbak Bayu, anak-anak kan makin aktif nih. Berbagi waktu juga nggak sih buat bantuin Kapolo, buat ngurusin anak-anak yang makin aktif, makin pinter sih? Kalau misalkan itu selalu sih ya, selalu berdua. Kalau misalkan bantuin ngegedein anak kayaknya berdua sih. Saya tidur itu pokoknya harus pulang itu jam 9 sebelum mereka tidur. Jadi kalau ngurusin anak pasti berdua. Kalau sahur kan harus kebangun, siapa yang sering handle Kapolo atau Kak Bayu yang gendong? Kalau jam segitu kayaknya dua-duanya sih, dua-duanya bangun. Ya. Beberapa orang yang juga melamar kerja di sini. Dari Kang Bayu sendiri merasa bersyukur dan banyak yang bisa mengajak semua orang bekerja di lapangan kerja gitu. Sebenarnya bukan hanya bekerja ya, tapi mereka itu kompak. Mereka itu kerjanya seneng. Dari saya melihat TikToknya semuanya, mereka seneng. Dia itu Lili bisa mendevelop orang-orang ini menjadi satu kekuatan yang saya bilang yang saya pun kadang-kadang tidak bisa. Karena itu bakat-bakatan sih. Mereka bisa menjadikan itu satu tim ya, yang akhirnya seperti ini gitu loh. Nah itu nggak gampang karena saya udah di dunia ini sudah sering banget. Itu bukan suatu hal yang mudah. Ya. Depannya nanti bakal buka usaha banyak lagi apalagi tampilan. Kalau ini nggak banyak banget ya minta, cuman karena memang dari Lili yang termasuk atau Riki semuanya punya andil sini tapi memilih banget tempatnya. Kita cuman mau yang terbaik buat customer kita, nggak mau yang asal-asal buka tapi nanti kualitasnya nggak sebagus yang sekarang. Jadi memang kita take our time ya, bener-bener pelan-pelan tapi pasti. Oke, semuanya nanti buka ya bareng ya.